Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan hingga detik ini. Selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita, membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita saat ini telah mengenal begitu luas yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, penyakit yang telah mewabah seluruh dunia. Sejak tanggal 31 Desember telah memakan korban di Tiongkok, China, dan perlahan-lahan menyebar hingga ke seluruh dunia, sehingga pada tanggal 11 Februari 2020 WHO menetapkan ini sebagai pandemi global yang mana seluruh dunia harus meningkatkan kewaspadaannya. Kenapa bisa? COVID-19 ini jelas merupakan penyakit yang sangat baru, ditemukan tahun 2019. Virusnya dinamakan dengan virus SARS-CoV-2 atau Severe Acquired Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa kita sebut dengan coronavirus sahaja. Virus ini layaknya virus-virus yang menginfeksi saluran nafas yang lainnya. Dia akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu, dan pada masalah coronavirus ini dia selama 14 hari. Itulah mengapa kita mengenal harus adanya terjadi karantina mandiri atau mengurung diri sendiri tidak kemana-mana selama 14 hari. Ini semua bertujuan supaya virus itu diketahui menjangkiti tubuh seseorang atau tidak. Maka ketika selesai 14 hari dia tidak merasakan sakit, besar kemungkinan dia terbebas daripada virus COVID-19 atau virus corona. Namun jika selama 14 hari dia merasa sakit, yang terutama sakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan, maka itu dia harus melakukan cek supaya memastikan dia tidak terkena virus corona. Kenapa dengan 14 hari isolasi? Banyak orang-orang yang bertanya, kenapa harus 14 hari dilakukan isolasi? Sekolah diliburkan 14 hari, tempat kerja maupun kuliah yang diliburkan 14 hari. Mungkin ada di antara kita ada yang senang dengan suasana libur ini dan menganggap ini seperti libur-libur biasanya. Namun tahukah kita bahwa 14 hari ini sebenarnya sangat berguna untuk memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19 ini? Bagaimana bisa? Nah, saat orang mulai mengisolasikan diri selama 14 hari, maka kita akan memantau perjalanan virus corona ini selama 14 hari. Bila selama 14 hari tidak timbul gejala, ini maka kemungkinan besar kita termasuk orang-orang yang terbebas daripada virus corona. Namun jika selama 14 hari ini kita timbul gejala salah satu dari kita, maka kemungkinan dia akan bisa menyebarkan penyakit ini kepada seluruh orang-orang yang sedang diisolasi tersebut. Apa upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama, kita harus melakukan cuci tangan. Cuci tangan dengan dua metode yang telah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama, kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Setiap tangan kita terasa kotor atau terlihat kotor, ada minyak, ada debu, ada kotoran-kotoran lemak, dan mungkin saja kita baru saja memegang sesuatu yang katakanlah kotor dan menjijikkan. Nah, kita harus mencuci tangan dan sabun. Bagaimana langkahnya? Bisa kita jalani ataupun kita lakukan langkah-langkah 6 langkah mencuci tangan yang telah diajarkan oleh WHO. Kemudian bisa juga kita melakukan cuci tangan menggunakan antiseptik tangan, yaitu dengan menggunakan bahan yang berbasis alkohol minimal 60% hingga 70%. Dan harus dipastikan bahwa inilah berbasis alkohol, karena rekomendasi WHO menunjukkan ini harus mengandung alkohol sebanyak 60%, jika tidak dia tidak akan bisa aktif untuk membunuh virus corona ini. Kita juga mengikuti langkah-langkah yang diajukan oleh WHO untuk mencuci tangan menggunakan antiseptik tangan. Kemudian yang kedua, kita menghindari untuk memegang mata, mulut, dan juga hidung kita. Kenapa? Karena di 3 tempat tersebut adanya sel-sel ataupun adanya lapisan-lapisan selaput lendir yang berpeluang untuk mudah terjangkiti oleh virus tersebut.
Karena tangan kita ini adalah tempat yang paling kotor di seluruh tubuh kita jika berbicara tentang masalah transmisi virus. Maka dihindari sebisa mungkin untuk memegang ketiga-tiga bagian tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan memang, karena fakta menunjukkan setiap orang itu akan memegang, setiap hari bisa 20 kali memegang bagian wajahnya, entah itu mata, entah itu hidung ataupun mulut. Namun kita bisa belajar, melatih diri dan berusaha sebisa mungkin dengan menganggap itu adalah hal yang berbahaya pada saat sedang terjadi wabah seperti ini. Kemudian sebisa mungkin kita untuk menghindari untuk kontak dengan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang kita lihat sedang batuk, sedang demam, sedang sesak nafas. Ini sebaiknya kita hindari dulu. Kita jaga jarak dengan orang tersebut dan kita sarankan kepada orang tersebut, terutama orang-orang yang kita cintai, untuk tetap tinggal di rumah, jangan keluar terlebih dahulu, dan kita sendiri berusaha untuk menjaga jarak. Inilah yang disebut dengan karantina pribadi atau karantina mandiri istilahnya. Kemudian kita tutupi mulut kita dan juga hidung kita, kedua-duanya saat kita bersin maupun saat batuk. Kenapa? Saat bersin dan batuk itu kita menyebarkan droplet ataupun percikan-percikan yang sangat kecil dari mulut kita maupun dari hidung kita ke di sekitar kita. Nah, virus ini faktanya bisa bertahan di udara hingga beberapa menit. Jadi, jika kita batuk tanpa ada sesuatu yang menghalangi percikan droplet tersebut, maka akan mudah menularkan kepada orang lain, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Lebih baik kita menggunakan tisu, kemudian setelah itu kita buang tisu kepada tempatnya, jangan kita letakkan di sembarang, karena itu telah mengandung banyak virus-virus yang daripada virus corona tersebut. Kemudian kita cuci tangan menggunakan 6 langkah. Saat kita sedang berada di dalam rumah atau sedang kita melakukan karantina mandiri yang disebut dengan self quarantine atau karantina mandiri, kita bisa yang pertama yaitu menjaga pola hidup yang sehat dengan cara sering makan makanan yang bergizi, mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Kemudian kedua, kita menjaga personal hygiene kita, yaitu dengan sering mandi. Kemudian kita jangan pernah memegang area wajah kita seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga tetap mencuci tangan setelah tangan kita kotor maupun setelah kita memegang benda-benda yang berpeluang untuk menjadi transmisi virus tersebut. Kemudian kita jaga ventilasi ruangan kita, ventilasi yang lubang masuk angin, terutama di tempat-tempat yang sering berkumpul, dapur, ruang keluarga, ruang makan, diusahakan ini untuk adanya ventilasi supaya virus ini tidak suka di tempat-tempat yang ada udara dan juga ada sinar masuk. Kemudian selanjutnya kita hindari keramaian. Kita jangan keluar rumah kecuali kita ada kebutuhan yang mendesak. Itu pun kita menggunakan teknik-teknik, upaya-upaya pencegahan dengan maksimal. Kemudian kita menggunakan etika batuk, kemudian kalau etika bersin, kalau kita batuk dan bersin dengan tetap menggunakan tisu. Namun jika kita nggak ada tisu, boleh kita gunakan sisi bagian dalam lengan. Kita batuk atau bersin dalam sisi bagian dalam lengan. Kemudian jika kita sakit, segera gunakan masker dan usahakan untuk tidak dekat dengan orang-orang yang tersayang di sekitar kita. Kemudian saat kita merasakan mulai batuk, demam, sesak, cepat-cepatlah untuk datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, dengan beginilah maka karantina mandiri ini akan berjalan sukses. Namun jika kita tidak melakukannya, maka karantina mandiri ini akan tidak berhasil atau tidak akan menjadi sebuah hal yang berguna. Kenapa? Karena virus ini, virus SARS-CoV-2 ini atau virus corona ini, dia akan mudah untuk sembuh sebenarnya, namun juga dia akan mudah menyebar jika kita lalai dan jika kita tidak patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Ini saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat bisa disebarkan kepada kawan-kawan Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan sebagai kita orang umat yang beragama, terutama umat Islam, jangan lupa kita berikhtiar lebih dengan memperbanyak zikir, doa, salawat maupun
wirid dan hizib-hizib yang kita ketahui dan kita sering amalkan, juga membaca Al-Quran jangan lupa, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menjadi ikhtiar yang sempurna, ikhtiar yang saling melengkapi dengan upaya-upaya pencegahan di atas, dan mudah-mudahan dengan keduanya, dan kita berharap penuh kepada Allah, virus ini tidak akan menjadi wabah yang berkelanjutan hingga pada waktu yang lebih lama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.